Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Kang Suro, channelnya TKI Taiwan, channel berbagi informasi yang ada di Taiwan guys ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like dan subscribe di channelnya Kang Suro. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo para sahabatku yang ada di Indonesia khususnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa dukungan kalian di channelnya Kang Suro tidak akan berkembang untuk saat ini. Dan untuk para sahabatku yang ada di Taiwan, semoga Anda di Taiwan ini kerasan dan sehat selalu ya guys ya. Dan kali ini Kang Suro akan berbagi informasi lagi ya buat para sahabatku yang ada di Indonesia khususnya, dan para sahabatku dimanapun Anda berada. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya yang ada di Indonesia, khususnya ada di luar negeri maupun yang ada di manapun Anda berada guys ya. Dan langsung saja Kang Suro akan berbagi informasi. Sebenarnya jujur ya, Kang Suro akan memberikan informasi kepada kalian ini. Kang Suro itu berdasarkan referensi yang ada di Taiwan guys ya. Kalau mungkin bermanfaat untuk Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin kalau tidak bermanfaat untuk Anda boleh skip aja, nggak apa-apa guys ya. Karena apa? Karena kita saling berbagi informasi kepada para sahabatku, terutama untuk para sahabatku yang ada di Indonesia guys ya. Sebenarnya sih aku sih ragu karena apa? Karena memberikan informasi ini ya kayak gitu-gitu aja guys ya, nggak ada yang bervariasi kayak apa ya. Kalau proses kerja ke Taiwan itu informasinya kayak gitu itu guys ya. Ya untuk para sahabatku khususnya yang ada di manapun Anda berada ya guys, Kang Suro mohon maaf kalau untuk menyinggung para sahabat Kang Suryo. Mudah-mudahan kalian tahu ya, Kang Suryo akan menerima apa adanya guys ya. Tidak apa-apa, kritik yang membangun itu sangat luar biasa. Kang Suryo tidak akan marah untuk para sahabatku yang ada dimanapun Anda berada guys ya. Karena kadang ada yang bilang videonya itu boring, sangat membosankan dan lain sebagainya, tidak ada variasi. Kalau memberikan informasi itu ya kayak gitu aja guys ya. Beda lagi kalau memberikan video yang lain-lainnya, kayak di luar sana tuh banyak video yang itu kan beda ya, vlog sama informasi tentang itu beda guys ya. Dan saya mohon maaf untuk para sahabatku, khususnya untuk sahabat Kang Suryo yang setia di channel Kang Suryo, saya mohon maaf ya. Untuk para sahabatku khususnya Kang Suryo ya, saya mohon maaf ya. Dan kali ini Kang Suryo akan memberikan informasi apa guys ya. Kang Suryo itu bingung guys ya, kalau proses ke Taiwan ya kayak gitu ya, kita harus melewati namanya PJPTK atau PT ya. Yang pertama itu PT yang kalian tuju itu guys ya. Kalau di Taiwan tuh prosesnya sekarang tuh bisa guys ya, bisa ya, asalkan kalian tuh konfirmasi dalam tanda kutip, konfirmasi ke PT-nya masing-masing yang mau dituju guys ya. Kalau aku dulu itu PT-nya itu di Malang guys ya, PT Flamboyan Gema Jasa. Kemarin itu ada temen aku yang daftar ke PT Malang itu, tempatnya di Lawang Malang ya, Flamboyan Gema Jasa itu bisa guys ya. Tapi dengan syarat kita itu wajib apa adanya tes kesehatan yang utama itu ya, hanya PCR ya. PCR itu terutama PCR ya, terutama PCR Anda positif atau tidak. Yang pertama itu berbadan sehat guys ya. Dan umur paling rendah itu 18 tahun. 18 tahun ke atas itu boleh guys ya. Tapi kalau 17 itu nggak boleh ya. Kalau untuk pabrik yang formal ya. Formal itu adalah pabrik itu guys ya. Prosesnya gimana Mbak sekarang? Prosesnya itu mudah kok saja ini. Mudah, ke Taiwan itu prosesnya mudah asalkan kalian tuh ada niat ya. Pokoknya kalian tuh niatnya itu satu, niat kalau nggak ada uang, kalau nggak ada dana, kalau kalian berusaha maupun proses ke Taiwan itu bisa guys ya. Terutama itu mudah sekali ke prosesnya. Mas ijazah SD, SMP, SMA itu nggak ngaruh guys ya. Itu semua itu data-datanya itu bisa semua guys ya, maupun lulusan SD maupun lulusan SMP, mohon maaf maupun lulusan SMA, mohon maaf kalau nggak ada ijazah kita bisa ikut paket itu bisa guys ya. Mudah guys ya, itu mudah untuk proses ke Taiwan. Dan biayanya sekarang itu sekitar 60-70 guys ya. Karena apa? Karena kok amal mahat mas ya, setiap dalam tanda kutip setiap PT itu berbeda. Sama-sama kita kerja ke Taiwan, setiap penyaluran PT itu berbeda. Mungkin berbedanya dengan fasilitas, mungkin dengan job yang ada di Taiwan cepat atau enggak, itu tergantung rezeki kalian. Kalau prosesnya itu sekarang tuh ya 60-70 juta guys ya, kayak gitu guys ya. Itu kalian kalau mau pergi ke Taiwan itu kalian itu harus pikir-pikir dulu guys gitu. Nah sekarang itu gaji di Taiwan itu 25.000 NT, yaitu sekitar
kalau dikuruskan itu kotornya itu, kalau di kotornya kayak gitu guys ya, itu sekitar 12 juta mungkin ya, 11-12 itu guys ya. Kalau gaji pokok kayak gitu ya 25.000 itu semuanya formal tulisannya di pabrik guys ya, pabrik. Kalau BRT nggak tahu guys ya, kalau pabrik saya itu berapa nggak tahu, khusus pabrik kayak gitu guys ya. Kemarin tuh ada yang tanya, Mas sepil dong apa review gajinya Kang Surya. Nanti insya Allah kapan-kapan saya akan review gaji Kang Surya berapa tuh, lembur dan ada lembur guys ya. Saya nanti akan review untuk Anda. Dan untuk para sahabatku, terima kasih yang sudah komen ya, komen Mas kalau kerja ke Taiwan itu kalau mata minus gimana. Nah, kalian itu pergi ke PT dulu, datanya ke PT. Nanti kalau PT kan medical loh guys ya, medical kalian itu nanti ditanya, kamu penyakit mata sekian, min sekian, kamu kalau diobatin bisa ya nggak apa-apa, yang penting nggak buta warna gitu aja guys ya. Kalau kesehatan, kalau penyakit kayak panu, kayak kurap, kayak apa itu kalau mungkin bisa bisa diobatin yang kalian ringan-ringan itu pilek, batuk itu bisa ringan guys. Kecuali kalau ada penyakit jantung, penyakit hati, penyakit di dalam tubuh kita itu nggak bisa diobati ya, sesak napas terutama itu yang menaun itu nggak bisa ya guys ya. Tapi kalau obat kayak ringan-ringan kayak batuk, kayak pilek, kayak panu, kayak apalah itu bisa ya. Operasi kalau itu benar-benar sudah dioperasi sembuh benar total itu nggak apa-apa. Terutama itu kalau ada ciri badan tangan-tangan ciri apa itu kalian konfirmasi ke PT-nya guys ya. Kalau cirinya itu bawaan bayi atau ciri sudah kecelakaan kerja itu lebih baik konfirmasi ke PT-nya guys, kayak gitu ya. Nah gitu. Sebenarnya saya itu memberikan informasi, ya terus terang guys, saya itu sebenarnya memberikan informasi ini itu nanti dikatakan sok tahu lah, itu berdasarkan refleksi aku guys ya. Kalau aku memberikan informasi itu berdasarkan pengalaman aku di sini dan pengalaman aku yang sebelumnya. Dan kemarin itu ada yang bilang, Mas terima kasih ya infonya, saya sudah kerja di sini alhamdulillah sesuai job ya. Terima kasih untuk para sahabatku. Mungkin Kang Surya di sini tuh nggak kayak vlog yang lain-lain ya yang jago dan sebagainya. Kang Surya itu ya apa adanya kayak gini guys, memberikan informasi itu berdasarkan datanya Kang Surya guys ya. Saya nggak berani memberikan informasi itu yang mengada-ngada, itu saya nggak berani guys. Karena apa? Kasihan apa? Karena saya itu sama-sama di sini kerja gitu ya, kerja di Taiwan, sama-sama kerja nggak apa-apa. Kalau untuk khusus job guys ya, kalau kemarin itu ada yang tanya, Mas alhamdulillah saya dapat job di daerah sini, saya nggak sebutkan ya, pokoknya di Taiwan daerah sini, pabrik ini gimana Mas? Ini Mas sebelum saya sarankan, sebelum kamu tanda tangan job itu lebih baik kamu tanyakan ke PT-nya ada lemburnya enggak, ada bonusan setiap bulan enggak, itu kalian bisa Mas tanya, nggak apa-apa. Kalau di sini itu kalau lembur satu harinya itu 2 jam itu alhamdulillah sudah bagus lah, ketimbang tidak ada lemburnya sama sekali. Lebih baik lembur 2 jam. Kalau di sini tuh lemburnya itu sekitar 1 jamnya itu, kalau rata-rata sini itu 1 jamnya itu 168 NT ya guys. Beda lagi nanti kalau ada jam hidup, berarti kalau lebih lama itu lebih mahal kayak gitu ya, kalau jamnya hitungannya kayak gitu guys. Ya, dan kemarin ada yang tanya, Mas aku di sini tuh nggak kerasan karena apa? Karena kerjanya tuh berat, saya nggak sanggup. Ya gini guys ya, saya sarankan untuk para sahabatku, kita itu nggak tahu rezeki kita itu bagus atau enggak, pabrik kita kan nggak tahu. Alhamdulillah kalau kita tuh kerjanya itu pabriknya tuh bagus, bersih, terus apa yang kita inginkan itu inginkan kita tercapai sesuai angan-angan, itu alhamdulillah itu rezeki kalian guys ya. Tapi kalau di sini tuh dapat pabriknya kurang bagus, nggak enak, itu bercobalah untuk beradaptasi, karena semua orang itu nggak instan dapat job, nggak semua instan ya. Kalau instan tuh enak guys, bisa milih ya. Alangkah baiknya kalau kita kerjanya kayak gini ya diterima aja guys ya. Siapa tahu di kemudian hari, di kemudian tahun, atau di kemudian suatu saat nanti kalian akan merasakan pekerja keras kalian. Terutama apalagi kalau di Taiwan ini, mohon maaf kalau non itu kan bahasa mau kerjanya
tua sama pekerjaan kalian. Mereka sih pekerjaan kalian banyak sekali adaptasi ya, terutama kalau saya sarankan itu bercobalah untuk merubah sedikit-sedikit, nggak lebih ya, kamuflase lah ibaratnya, kayak blue cone itu ya, kita berubah berubah merah, berubah hijau, tapi dalam arti yang negatif jangan, yang positif, yang negatif aja, yang baik-baik aja, yang jelek jangan, kayak gitu. Nggak apa-apa kita disuruh temennya, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita itu sebagai di sini tuh warga asing ya, warga baru. Sarankan kalau kerja di pabrik itu ya kita manut dulu guys ya, manut ya, kerjanya apa, kayak gini. Lama kelamaan nanti kalau kalian untuk menerima, kalau nggak bisa kalian bisa tanya kayak gitu. Mohon maaf karena orang asing tuh bahasa tuh nggak bisa kayak gitu ya, otomatis nggak bisa. Saya dulu tuh nggak bisa sama sekali bahasa guys ya, sama orang Taiwan, sama orang Indonesia pun aku kadang banyak tanya ya, karena kadang itu sama Taiwan tuh mau tanya bahasanya apa nggak bisa. Tapi kelama-lamaan kita, kalau kamu mau punya keinginan atau dalam kutip mau punya keinginan bisa, insya Allah nanti kalau kerja kalian itu bisa guys ya. Kalau bahasa itu sangat penting kalau aku guys ya. Kalau apa? Karena bahasa itu sebagai alat komunikasi kita sehari-hari ya. Kalau kita kerjanya di Indonesia sama Indonesianya nggak apa-apa guys. Kalau sama orang Taiwan ya, kalau orang Taiwan itu gimana kalau nggak bisa bahasa? Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak masalah guys. Kalau bertahunan gimana? Kalau kita nggak mau belajar kayak gitu kan? Ya kayak gitu. Ya kita kembali ke pribadinya masing-masing. Ada yang pasif, ada yang positif, ada yang dan sebagainya. Ada yang lamban, ada yang langsung bisa. Setiap orang itu pemikirannya, IQ-nya sama sindrom atau hatinya itu, kalau nggak main IQ kita nggak main ya nggak akan bisa guys. Karena apa? Karena bahasa di Taiwan itu beda sekali sama di Indonesia kayak gitu kan. Banyak sekali bahasa kendalanya kayak gitu ya. Kebanyakan di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masa 3 tahun bahasa nggak bisa ya. Nah kalau kamu nggak bisa mau beli barang gimana? Kalau mau pergi kemana-mana, ya mau pergi ke stasiun. Kalau di sini tuh kalau bahasa itu lancar, nulisnya itu nomor 1000, ya nggak apa-apa, nggak bisa. Yang penting kamu bisa bahasa gitu. Kalau kamu nggak bisa nulis kan nanti kan kamu bisa bahasa, bisa ngomong kayak gitu kan. Itu nilai plus kamu. Kalau kerja di Taiwan itu nilai plus kamu. Kalau menurut saya tuh, apalagi kalau kamu itu lihai dalam berbagi pekerjaan kamu, bahasa kamu, otomatis kamu akan disenangi oleh satu mandor kamu, yang kedua bos kamu. Apalagi kamu orangnya itu di situ sebagai leader, kamu bisa mengayomi, terutama itu merangkul untuk teman kamu yang Indonesia atau yang Taiwan ya. Kebanyakan di sini tuh lautan atau teman kerja kamu Taiwan itu disenangi, satu kamu bisa kerja, yang kedua itu bahasa kamu lancar. Otomatis kamu akan kerja kamu akan enak kayak gitu guys ya. Kalau kamu nggak bisa bahasa, kamu pentan, kamu pen, kamu nggak bisa, itu bahaya untuk diri kamu. Terutama kamu takut, kamu kerja apa itu takut guys ya, nggak bisa bahasa. Tapi kalau kamu bisa bahasa, kamu bisa tanya ke teman kamu Taiwan, Indonesia, Untung-untungnya kalau ada Indonesia kerjanya bareng guys, enak. Kalau aku enggak guys, kalau aku tuh kerjanya sama Taiwan, jadi otomatis ya kita bisa itu guys ya, untuk pengadil di Taiwan kayak gitu guys ya. Terus kalau masalah lembur atau masalah gaji, kalau gaji itu semuanya itu sama kayak gitu ya, 25.000 ini guys, sekitar 12 juta. Itu belum potongan guys, nanti kan ada potongan Jinatras ya, kalau yang mau yang baru ya guys ya. Kalau yang lama-lama itu potongan satu paling emas, yang kedua itu agensi ya. Kalau agensi itu kalau yang lama biasa itu standar ya 1.500 itu guys ya. 1.500 kalau dikurskan ke Indonesia ya sekitar 1.200.000 lah, kayak gitulah, segitulah ya, itu setiap bulan. Nah ini kalau masalah potongan ya, kayak potongan di sini yang pertama agensi, yang kedua itu Cimpoka atau potongan askes kesehatan kayak gitu guys ya, kayak gitu. Dan saya akan berbagi tips ya. Sekarang itu kemarin itu ada sekali yang tanya, Mas
di Taiwan tuh apa sekarang itu ada Omicron dan bagaimana mas sekarang itu dan sebagainya COVID-19 ya. Nah di sini itu di Taiwan itu sekarang itu sangat mudah guys ya, sangat mudah itu apa bagaimana cara kita mengetahui positif atau tidak negatifnya tentang COVID-19 atau Omicron ya saat ini. Di sini saya punya namanya di sini adalah kalau di Indonesia itu PCR ya, tapi kalau di Taiwan itu namanya kuasai atau apa namanya PCR ya. Jadi di sini itu gampang sekali. Kalau aku keluar jauh kemana itu kalau aku takut sekarang itu ada namanya kayak gini ya, kayak PCR kayak gini ya. Dalamnya kayak gini guys ya. Jadi di sini itu ada namanya ada air yang nanti yang mau disogokkan ke hidung kalian atau bisul kalian itu ya. Dan di sini itu ada namanya apa namanya kuasai hasilnya guys ya. Kemarin aku sudah tes, alhamdulillah. Ya ini kalian tahu ya. Kalau di sini itu kalau tandanya itu hitamnya ya merahnya itu 2 itu Anda positif Omicron. Kalau 1 kayak gini alhamdulillah aman. Kalau dibeli di apotek Taiwan itu berdasarkan apa simpoka kalian itu kan ada ganjil, ada genap, ada ganjil, ada genap itu ya. Itu kalau beli itu 1 bungkus, kemarin tuh bungkusnya habis ya, aku punya maksudnya habis isinya, kemarin aku kasihkan teman aku juga. 1 kotak itu isi dalamnya kayak gini itu ada 5 guys ya, untuk persahabat yang dari saya ada 5 kayak gini ya. Itu kalau beli itu 1 kotak itu 500 NT ya, 500 NT bisa piai atau bisa apa kan murah, dapat 5 kayak gini 5 murah. Tapi kalau beli bijian kayak gini belinya di Family Mart atau di 7-Eleven atau Jelien atau Pexmart atau di 7-Eleven itu bicara Henkue itu adalah sangat mahal ya. Ini harganya nggak salah itu 1 kayak gini, kalau di 7 itu harganya 180 NT guys ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau beli ini, itu sudah disediakan. Kalau Anda nggak tahu bisa tanya ke petugasnya di market juga ada. Kalau bilang ada namanya kuasai, kalau nggak ada ditunjukkan nomor apa kok nomor ada gambar gitu, tahu orang Taiwan itu tahu guys ya, tahu. Kalau di apotek tuh bisa piai atau bisa diskon ya, bisa murah ya. Di sini ada panduannya kok. Nah, di sini ada panduannya, cara-caranya mudah kok. Kalian kalau nggak bisa bahasa Taiwan ya, kalau nggak bisa bahasa Taiwan itu di sini itu ada namanya Google Translate Cina dan di bahasa Indonesia. Mudah sekali di Taiwan itu sangat mudah. Jadi jangan takut. Kalau Anda sudah positif itu langsung Anda pergi ke, kalau di sini itu ke klinik atau puskesmas atau rumah sakit terdekat kalian, nanti kalian diberi surat rujukan dan kalian akan dirawat ya, di karantina sendirilah ibaratnya. Kalau sekarang itu banyak sekali ya karena Omicron ya, terutama teman aku 1 pabrik itu orang Taiwan itu bisa kena, ada yang kena itu, temanku Indonesia juga ada yang kena, cuma beda pabrik ya. Alhamdulillah di pabrikku orang Indonesia itu nurut, jadi alhamdulillah nggak kena guys ya. Jadi kalau kena karantina sendiri 7 hari guys ya. Karena apa? Karantina itu biasanya itu kalau berdasarkan apa namanya kekebalan tubuh kita ya, kekebalan tubuh kita biasanya 7 hari itu sudah bisa apa namanya sudah ringan lah. Kalau sekarang kena Omicron itu gejala 1, pertama itu gesau atau batuk ya, bahasa Indonesia itu batuk atau kamau itu kayak apa namanya pilek atau flu tapi keluar lendirnya, itu gejalanya itu. Atau di sini tong itu sakit ya, di dalam sini kayak batu tapi nggak ada riaknya tapi keluar itu lendir, itu bisa jadi dalam itu apa negatif apa namanya positif Omicron guys ya. Jadi temen aku di daerah atas itu banyak sekali yang kena Omicron. Di sini ada sokokannya ini ya. Dan pandu-pandunya di sini tuh apa mudah kok, gampang kok, nggak apa namanya nggak apa
nggak ribet ya di sini. Kemarin aku dikasih apa namanya ini dari pabrikku. Jadi dari pabrikku setiap 1 minggu sekali itu dikasih kuasa atau dikasih PCR kayak gini guys ya. Nanti kalau positif itu langsung saja ngomong ke laupan atau mandornya, nanti minta surat apa namanya surat izin ya, izin karantina nggak kerja 7 hari nanti. Nah, nanti diarahkan ke puskesmas. Cara pengobatannya di sini apa dikasih resep aja bagaimana? Karena di sini tuh kemarin tuh saya sudah vaksin. Yang pertama itu vaksin saya itu Moderna, AstraZeneca. Yang kedua itu Moderna. Yang ketiga itu Moderna. Saya sudah vaksin 3 kali ya. Dan di sini Kang Suryo sudah ada di ini ada surat apa namanya COVID-19 ya. Vaccination record. Jadi sini sudah ada buku kayak lembaran itu guys ya, catatan lembaran semesahol saya vaksin ya, tanggal berapa jihau itu tanggal berapa, tahun berapa saya vaksin. Di sini sudah ditulis sama petugasnya. Jadi di sini tuh saya itu vaksin pertama. Di sini tuh ada namanya itu Awan di sini ya. Dari panggilan saya di Taiwan itu Awan, bukan Kang Suryo tapi Awan guys ya. Jadi Awan pertama vaksin AstraZeneca atau AZ Ta Imiao. Jadi di Taiwan itu Ta Imiao ya, Ta Imiao itu adalah vaksin pertama itu tanggalnya itu tanggal 17, bulannya bulan 11 tahun 2021, vaksin pertama aku guys ya. Aku agak terlambat karena apa? Karena dulu aku tuh mau daftar sendiri tuh nggak berani karena belum ada perintah dari laupan ya atau dari pabrik saya. Dan di sini saya daftar, yang daftar bukan Chongce atau bukan penerima saya tapi pabrik saya yang daftarkan ya, yaitu saya di sini ya kayak gini. Terus bulan 11, 12, 3 bulan ya, 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih saya itu kan saya kan vaksinnya kan 17. Dan vaksin lagi tahun 2022 bulan 1 tanggalnya tanggal 17 sama. Jadi ya 3 bulan kurang lebih 3 bulan ya. Itu Moderna itu Bicahau ya. Moderna itu kalau yang nomor 1 di sini yang bagus itu Moderna. Yang kedua itu Moderna juga. Yang ketiga Moderna, yang kedua juga Moderna di sini. Ini sudah pasti, jangan sampai hilang nih suatu saat nanti kalau dibutuhkan kantor atau dibutuhkan para congcingnya lihat atau jangan dibuang ini ya. Ini sangat berharga dokumen. Jadi dokumen penting-penting kayak gini semasa-masa pandemi jangan sampai hilang. Ya hilang ini bayar lagi guys ya. Pertama faknya di mana itu minta ya, nanti bayar lagi 200 NT. Ya, jadi jangan sampai hilang ini. Ini saya Insya Allah nanti kalau coronanya sudah stabil kayak gini ya nggak vaksin lagi. Kalau coronanya masih kayak gini, kalau vaksin ya vaksin keempat ya gitu. Temen aku ya ada vaksin keempat tapi sekarang aku vaksin ketiga dulu saya kayak gini. 3 sudah bagus lah. Kalau vaksin ketiga ini kalau kena Omicron cuma apa namanya batuk pilek itu aja. Oke? Ya itu yang saya sampaikan ke Kang Suryo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabatku yang ada di Indonesia guys ya. Dan Mas katanya di Taiwan itu bebas masker. Ya belum tahu guys ya, bebas masker atau enggak belum tahu karena belum ada namanya dalam kode belum ada informasi dari pemerintah kayak gitu guys. Ya kita sebagai warga asing ya menaati peraturan-peraturan yang ada di Taiwan. Mudah-mudahan selamat di sini ya kalau menaati peraturan. Yang menaati peraturan loh ada yang kena banyak, apalagi tidak menaati peraturan. Mau bagaimana lagi? Ya, kita kembali ke pribadinya Anda masing-masing guys ya. Ya dari sini ya mudah-mudahan kalian bisa bermanfaat untuk para sahabatku. Mudah-mudahan aku hanya berdoa semoga memberikan informasi ini Kang Suryo bermanfaat untuk bagi Anda, untuk para sahabatku yang proses ke Taiwan, segera proses mendapatkan job dan terbang ke sini. Yang sudah ada di sini yang terbang hari ini mudah-mudahan sampai selamat sampai tujuan. Saya berdoa saja semoga Kang Suryo di sini hanya belum bisa memberikan dukungan dan doa untuk para sahabatku yang ada di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kang Suryo, channel TKI Taiwan, channel berbagi informasi untuk Anda, untuk para sahabatku. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.